Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi umat Tuhan, semoga kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Renungan kita hari ini, Selasa 23 Mei 2023 dengan judul Bersukacita saat anak yang hilang kembali. Ayat renungan di dalam Lukas 15 ayat 22 dan 23. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita akan makan dan bersukacita. Sedikit saja yang diimpikan anak muda periang dan tidak berakal budi itu. Ketika ia keluar pintu gerbang rumah ayahnya tentang kerinduan yang terdapat dalam hati ayahnya, tak kala ia menari-nari dan berpesta dengan kawan-kawan yang seperangai dengan dia. Sedikit yang dipikirkan mengenai bayang-bayang yang telah menimpa rumahnya. Dan sekarang dengan langkah-langkah yang letih dan penuh derita, ia melanjutkan perjalanannya menuju rumah. Ia tidak tahu bahwa ada seorang yang memperhatikan kedatangannya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat bayangannya. Kasih dapat melihat jauh. Bahkan kemerosotan dari tahun-tahun dosa anaknya tidak dapat menyelubungi anak itu dari pandangan ayahnya. Ia berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia, lama dan lemah lembut. Ayah itu tidak akan membiarkan orang merendahkan dan mengejek kesengsaraan anaknya dan pakaiannya yang compang-camping. Ia menanggalkan jubahnya yang besar dan megah dari badannya sendiri dan mengenakan ke tubuh anaknya yang hina. Lalu pemuda itu terisak-isak dalam pertobatan sambil berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ayahnya merangkulnya ke sisinya dan membawanya pulang. Tiada kesempatan diberikan padanya untuk memohon tempat seorang hamba. Ia adalah anak yang akan dihormati dengan segala sesuatu yang dapat diberikan oleh seisi rumah itu. Akan dihormati dan dilayani oleh hamba lelaki dan perempuan. Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin dan pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Umat Tuhan yang dikasihinya, tentu ini menjadi berita sukacita, kabaran yang menguatkan, menggembirakan bagi kita, karena sesungguhnya kita adalah anak-anak yang terhilang dan Tuhan mengharapkan kita untuk kembali sebagai Bapa yang sangat mencintai dan mengasihi kita. Kasih-Nya memandang jauh untuk dapat melihat pada saat kita melangkah untuk pulang. Dia tahu pada saat kita berbalik dan merindukan untuk dekat kembali dengan Tuhan, maka Dia juga sudah langsung mendekati kita. Tinggal bagaimana kita tetap untuk memiliki komitmen untuk mendekat kepadanya, datang kepada Bapa, mendekat kepada rumah. Maka Dia akan menyambut dan Dia akan melupakan segenap kesalahan dan Dia menghapuskan segala dosa-dosa, dan bahkan satu nama yang terindah tetap Dia kenakan kepada kita, bahwa kita adalah anak yang dikasihinya. Semoga pekabaran ini meneguhkan, menguatkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, melalui kematian anakmu Yesus Kristus yang menjadi korban tebusan atas dosa pelanggaran kami. Berikan jaminan ya Bapa untuk kami dapat kembali, untuk dapat diselamatkan kembali, dan Allah menerima kami sebagai anak yang terhilang, dan Engkau mengasihi kami Bapa dengan mengenakan jubah kemuliaan pada saat Yesus nanti akan datang. Ya Bapa, terima kasih. Biarlah pekabaran yang kami peroleh pada saat ini akan menjadi satu kekuatan bagi iman kerohanian kami, membuat kami untuk dapat bersuka cita. Biarlah kiranya di dalam
penantian kami. Kami akan tetap diteguhkan. Kami tahu begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan ya Bapa. Problema kehidupan senantiasa merintangi yang dapat menggoda, membuat kami untuk lebih mengasihi dunia, mencintai kesenangan-kesenangan yang ditawarkan setan ya Bapa. Sehingga kami melupakan untuk tetap berada dalam jalan kebenaran. Teguhkanlah iman kami, umat-umat-Mu dimanapun berada. Berikanlah kekuatan dan kesehatan terutama bagi yang sakit dan lemah ya Bapa. Teguhkan kuasa penyembuhan pemulihan terjadi bagi mereka. Dan memberkati juga bagi umat-umat Tuhan yang sudah lanjut usia dimanapun berada, orang-orang tua kami. Pemeliharaan Tuhan berlangsung dalam hidup mereka. Sukacita surga menaungi hidup mereka. Sehingga damai itu ya Bapa tetap menjadi bagian mereka untuk dapat setia dalam menantikan Tuhan. Bapa, bila mana pada hari ini juga hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan yang berulang tahun, peliharakanlah hidup mereka juga ya Bapa, dengan pertambahan berkat, kesehatan dan panjang umur. Bapa, semoga kasih-kasih yang indah akan menaungi hidup kami melewati hari ini, sehingga kami dapat menjadi terang, menjadi saksi kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.